Nanti saja. Bentar, Wak. Nanti saja, aku mau pergi ke rumah Han-Han. Aku sudah janji akan bermain dengannya. Lebih baik kamu pulang, nanti sakitmu bertambah parah. Han-Han nanti marah kepadaku. Han-Han tidak akan marah karena kamu memang benar-benar sakit. Iya deh, kalau begitu aku pulang saja. Ya, itu adalah percakapan Alisa dan Amar. Oke, siapa lagi yang mau jadi Alisa? Saya, Bu. Hasifah jadi Alisa, Amabel jadi Amar ya. Nanti yang lain boleh bergantian. Silakan Hasifah jadi Alisa. Kamu kenapa, Amar? Kepalaku pusing, Alisa. Kamu sepertinya sedang sakit. Ayo, kamu lekas pulang. Nanti saja aku mau pergi ke rumah Hanan. Aku sudah janji akan bermain dengannya. Lebih baik kamu pulang, nanti sakitmu bertambah parah. Hanan nanti marah kepadaku. Han-Han tidak akan marah karena kamu memang benar-benar sakit. Iya deh, kalau begitu aku pulang saja. Iya, seperti itu. Masya Allah, barakallahu fik ya. Nah, ini yang jadi Amar harus sambil pula-pula kepalanya pusing gitu, pegang-pegang kepala. Jadi gitu kan. Jadi kenapa Alisa nanya? Karena Amar lagi pegang-pegang kepala seperti pusing gitu ya. Jadi teman-teman selain intonasinya yang ini juga gerakannya ya mendukung keadaan percakapan ini. Oke, siapa yang mau coba jadi Alisa lagi? Saya, Kak. Atsila dan Galuh, oke. Atsila jadi Alisa, Galuh jadi Amar ya, yang belum ya, yang Ibu. Ya, nanti semuanya kebagian deh. Insya Allah. Oke, silakan. Mulai. Kamu kenapa, Amar? Kepalaku pusing, Alisa. Kamu sepertinya sedang sakit. Ayo kamu lekas pulang. Nanti saja aku mau pergi ke rumah Han-Han. Aku sudah janji akan bermain dengannya. Lebih baik kamu pulang, nanti sakitmu bertambah parah. Han-Han nanti marah padaku. Han-Han tidak akan marah karena kamu memang benar-benar sakit. Iya deh, kalau begitu aku pulang saja. Oke, teman-teman sudah cukup ya. Itu tadi adalah percakapan antara Alisa dan Amar. Teman-teman kita bisa lihat dalam percakapan tersebut, Alisa memberikan saran kepada Amar ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman yang baru bergabung boleh diperhatikan. Di situ adalah ada sebuah percakapan. Dalam percakapan itu, Alisa memberikan saran untuk Amar ya. Saran itu adalah pendapat yang dikemukakan untuk mempertimbangkan sesuatu. Misalnya tadi, Amar sakit. Alisa pendapatnya apa? Sarannya apa untuk Amar? Untuk lebih baik kamu pulang, ya kan? Itu adalah saran. Lebih baik kamu pulang, nanti sakitmu bertambah parah. Itu merupakan saran yang Alisa berikan untuk Amar. Jadi saran itu adalah pendapatnya Amar, hal-hal yang dikemukakan untuk menunjukkan sebuah pertimbangan. Daripada si Amar semakin pusing kan, kepalanya semakin sakit, lebih baik pulang saja. Itu adalah saran yang diberikan oleh Alisa kepada Amar. Ya teman-teman ya, di sini teman-teman perhatikan ada kata lebih baik, sebaiknya itu merupakan saran ya, lebih baik, seharusnya gitu-gitu. Itu merupakan saran yang kita akan berikan dalam sebuah peristiwa apabila peristiwa tersebut butuh saran ya Nak ya. Nah, sekarang di sini di Ayo Berlatih. Sebelumnya teman-teman sudah paham belum apa itu saran? Oh iya, teman-teman tidak bisa berbicara ya. Sekarang sudah bisa berbicara ya teman-teman ya. Kalau saran itu Ibu, saya izin ke kamar mandi. ya, astagfirullahaladzim. Bicaranya sayang, pakai bahasa Arab. Bu Dede, anak. Mbak, ini nomor A.
tidak mengerjakan tugas sekolah, saran aku, Han-Han, kamu harus mengerjakan sekolah karena itu apa kita di sekolahan. Gitu ya, Bu. Ya, betul ya, teman-teman ya, itu namanya saran. Oke, lanjut ya. Kita ke halaman 59. Dibuka teman-teman halaman 59. Bu. Udah, Bu. Oke. Nah, kita berikan saran terhadap masalah-masalah berikut ya. Ada masalah, ada sebuah persoalan, saran. Ya. Oke, nomor 1 siapa yang mau coba yang belum kebagian? Saya, Bu, Adinea. Ya, silakan ya. Salam. Han-Han tidak mengerjakan tugas, saranku. Sarannya apa? Apa yang Nea bicarakan kepada Han-Han kalau Han-Han tidak mengerjakan tugas? Nanti dimarahin guru. Iya, jadi lebih baik Mengerjakan tugas. kerjakan tugasmu. Kerjakan tugasmu, Han-Han. Nanti dimarahi ibu Itu guru. nggak dispasi. Ya, nanti dimarahi guru. Ya, seperti itu. Ini kata Nea ya. Karena saran itu beda-beda ya. Saran itu bisa seperti yang Nea. Jadi sarannya Nea dengan sarannya Abel pasti beda kan? Seperti itu ya. Nah, biasanya saran itu dikasih tanda seru di belakangnya baru kasih titik. Cukup tanda seru aja nggak apa-apa. Seperti ini ya. Kerjakan tugasmu, Han-Han, nanti dimarahi ibu guru. Itu kan perintah. Saran sama dengan kalimat perintah. Lalu nomor B. Lita datang terlambat ke sekolah. Siapa yang mau jawab? Memberikan saran. Saya, Bu, saya, Bu. Siapa? Raisa, silakan Raisa. Vivi. Lita datang terlambat ke sekolah. Saran aku lebih baik kamu harus datang tepat waktu agar apa ya? Datang agar tidak terlambat lagi. Agar tidak terlambat lagi gitu ya. Ya, ini saran dari teman kita untuk siapa sarannya, Nak? Lita. Ya, ini saran dari Raisa untuk Lita. Karena kan Lita sering terlambat. Ya. Lebih baik kamu datang tepat waktu agar tidak terlambat lagi gitu. Agar menjadi anak yang baik gitu. Tidak lupa tanda seru seperti itu ya. Oke, lanjut yang C. Siapa yang mau memberikan saran? Siapa yang mau memberikan saran? Vivi. Ya, Vivi. Saya, Bu. Siapa? Yang belum nih, nanti akan Ibu pilih. Siapa yang memberikan saran? Saya, Bu. Selain Vivi? Yumna, oke, Yumna. Yumna, silahkan. Yumna, silahkan saya. Saya mengeluh sakit perut ketika belajar di kelas. Ya, saran Yumna apa? Yumna? Sebentar. Kalau ada teman Yumna yang sakit perut di kelas, sebaiknya gimana sarannya? Baiknya kamu jika pulang Sebaiknya kamu jika perutmu sakit, pergilah ke UKS. begitu? UKS, Bu. Ya, jika perutmu sakit, sebaiknya kamu pergi ke UKS gitu ya, sarannya ya, Yumna? Iya, Bu. Iya, tidak lupa tanda seru ya, Yumna ya. Nah, ini Sarannya bisa beda-beda. Kalau misalnya sekolahnya nggak punya UKS, sebaiknya kamu izin pulang cepat agar kamu istirahat, besok bisa sekolah lagi kelas gitu ya. Jadi beda-beda antara satu orang. Bu, Ibu bertamas
Bertamasnya apaan, Bu? Bertamasya. Apa itu, Bu? Tamasya. Itu Bertamasya apa? itu holiday, liburan. Ya. Oh. Oke, siapa yang mau jawab nomor D? 1D. Yuk, siapa yuk yang mau? Gak mau aku lagi nih. Yang paham, yang sudah paham, yang bisa. Yang mana, Bu? Yang D. Ya, yang D. Siapa yang mau? Saya Bu Acila. Acila. Acila sudah belum tadi? Belum. Tadi yang itu cuma yang memberikan saran yang Alisa sama Amar itu. Oh iya, silakan. Acila. Amar ingin pergi bertamasya, namun ia harus bolos sekolah. Ya, gimana sarannya? Ayo, Atsila. Ketika Atsila punya teman seperti Amar, dia mau tamasya, dia mau holiday, terus tapi nanti dia akan bolos sekolah. Saran Atsila apa untuk Amar? Amar tidak. Amar tidak boleh kalau sekolah dulu. Amar sekolah dulu, tunggu liburan. Iya, karena kan hukumnya ya secara agama kita juga. Kalau nggak sekolah nanti nggak pintar-pintar. Iya. Jadi kan kalau sekolah ada liburnya nggak? Ada. Kalau menuntut ilmu itu wajib apa sunnah? Wajib. Iya, menuntut ilmu itu wajib. Utslubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya kan ada hadisnya. Terus yang kedua, kalau jalan-jalan, liburan, holiday itu wajib atau tidak? Tamasya wajib atau tidak? Jadi apa yang didahulukan? Yang wajib dulu yang kita dahulukan ya. Kita dahulukan sholat dulu. Sholat dulu. Apa tadi? Menuntut ilmu dulu. Kan menuntut ilmu itu wajib dari buaya hingga itu kan kata menuntut ilmu ya, hukum menuntut ilmu ya. Jadi apa saran kita? Sebaiknya Amar sekolah dulu, liburan untuk tamasya bisa saat libur sekolah gitu ya. Tamasya bisa saat libur sekolah. Karena sekolah ada liburnya panjang, 2 pekan, 3 pekan. Nih nanti kan teman-teman Desember PAS. Setelah itu nanti teman-teman akan apa? Libur. Akan Berapa libur. hari, Bu? Berapa hari, Bu? 3 pekan. Ketemu lagi nanti Januari, ya kan? Desember itu hampir 1 bulan ya, Bu. Januari tanggal berapa, Bu? Januari. Ya di kalender pendidikan ada, lihat saja ya. Ibu belum lihat. Ibu, PAS itu apa? Penilaian akhir semester. Jadi nanti akan ada penilaian akhir semester. Kalau jadwalnya teman-teman di kelas, mengerjakannya di kelas. Kalau jadwalnya di rumah, mengerjakannya di rumah, ya kan ya? Tapi bukannya udah pernah ya, Bu? Itu kan PTS. Tahun ada 4 ujian ya. Ada PTS pertama, lalu PAS 1. Ada PTS kedua, itu semester 2. Lalu ada penilaian akhir tahun, namanya PAT, naik-naikan kelas, naik atau tidak naiknya ya. Tergantung kita lihat dari kehadiran saat Zoom, gitu. Dan rekomendasi. Bu, saya mau yang Ya, boleh ya. Silakan jawab. Hanhan mengobrol ketika upacara bendera. Sarannya? Sarannya sebaiknya Hanhan mengobrol saat istirahat sekolah. Oh iya, betul. Kalau saran saya kita harus mendengarkan upacara dulu, baru kita selesai upacara baru kita boleh mengobrol. Iya, begitu. Sebaiknya Hanhan fokus. Itu yang nomor C sama D, yang pertama kalimatnya sebaiknya sama sebaiknya kok kecil S-nya, Bu. Iya. Nanti dibesarkan ya. Sebaiknya Hanhan fokus mengikuti upacara bendera.
Iya, tidak ngobrol. Pernah nggak teman-teman ngobrol saat upacara bendera? Enggak, Bu. Nanti bisa teman-teman disuruh ini apa? Nah, dan ntar kalau kita ngobrol dari suruh berdiri angkat kaki lagi, Bu. Iya, seperti itu ya, Nak ya. Jadi sebaiknya kita tidak ngobrol. Oke. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan lanjut. Sudah tulis semua belum? Belum. Sudah. Sudah, Bu. Ibu bantu share ke kelas 3B. Mana nih tadi kelas 3B? Ke WA ya. Sebentar, Ibu sebentar share dulu. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi adalah belum ke save. Ya udah deh. Tadi kita mengerjakan halaman 58. Nah, di halaman 58 iya sudah diulang. Nah, di sini ada saran dari gambar-gambar berikut, teman-teman. Yang nomor 2 ya. Tuliskan saranmu untuk Bu, ini ngapa, Bu, yang nomor B, Bu? Kalau ada anak geblok-geblok meja, Bu. marah-marah itu dia megang penggaris, mukul-mukul penggaris ke meja. Apa yang jawab? Kira Iya, bagus. ngagetin orang tua, ngagetin Orangnya gurunya. sampingnya gaget ya. Nomor 2 yang A, yang B dan yang C ini jadi PR ya. Jadi tugas. Sama B sama D sama C ya, Bu. Iya, boleh ke hamam. Asta. Ini yang mana saja, Bu, tugasnya? Tugas. Nah, seperti ini ya. Ini tugasnya ya, nomor 2. A, B, C, dan A, B, C saja ya. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut selanjutnya. Oke. Oke, teman-teman, silahkan dibuka halaman. Nih. Di sini ada anak yang sedang belajar baca. Di sini Ibu mau kasih Iya, yang mau ke hamam boleh, silahkan ke hamam ya. Oke, teman-teman, Ibu akan membacakan teks dengan nyaring cara membaca yang benar. Teman-teman, sebagai pelajar, sebagai murid, tentu harus suka baca ya. Harus suka membaca. Kegiatan membaca lebih baik kita harus tahu cara membaca yang baik dan benar. Kalau kita bisa membaca yang baik dan benar, maka kita bisa mudah memahami isi bacaan dengan baik. Nah, teman-teman, kalau membaca itu posisi duduknya kita perhatikan. Bukunya kita taruh di meja, dicoba ya. Buku ditaruh di atas meja, lalu kita duduk di kursi dengan posisi tegak, bersandar sama sandaran kursinya tegak. Itu namanya posisi membaca yang baik. Jangan membungkuk, miring kanan atau miring kiri, atau juga bisa jangan condong ke belakang ya. Nah, ya. Selanjutnya, posisi duduk yang tidak benar akan mengganggu kesehatan punggung kita. Nanti punggungnya bungkuk. Saat kamu membaca, jagalah jarak mata dengan tulisan. Jarak yang baik berkisar 30 cm. Jangan terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Jadi, matalah yang bergerak, bukan kepala saat baca ya. Bukan kepalanya yang dari kanan ke kiri, dari tangan ke kiri, tapi matanya yang bergerak. Terus, selanjutnya, apabila kamu menemukan kata atau kalimat yang penting, kita kasih tanda pakai stabilo boleh, digarisin boleh. Ditandain ini akan membantu kita mengingat isi bacaan, terutama jika kita akan membuat ringkasan. Nah, ini yang diperhatikan saat mata kita lelah ya, Nak ya. Jika mata kita lelah saat membaca, segera berdiri, keluar dari ruangan, hirup udara segar, dan berikan kesempatan kepada mata untuk memandang benda-benda yang jauh. Contohnya langit, pohon, rumah tetangga, ya, itu kita pandang. Jadi kalau matanya lelah, karena membaca jarak dekat, kita keluar, kita lihat, kita pandangi rumah-rumah yang jaraknya jauh, atau benda-benda yang jaraknya jauh. Ada apa saja? Langit, bintang, pohon, atas pohon, gitu-gitu ya. Nah, itu cara-cara saat kita membaca yang baik dan benar ya, Nak ya. Nah, sekarang
Di sini ada sebuah teks pertanyaan nih. Pertanyaan dari teks yang tadi kita baca. Jadi itu teman-teman cara untuk agar kita bisa menjawab teks dengan baik. Oke, nomor 1. Tadi kan sudah Ibu bacakan ya teks tersebut dengan nyaring kan? Nah, nomor 1 siapa yang bisa jawab? Berapa jarak yang sesuai antara mata dan tulisan ketika membaca, teman-teman? Halo? Berapa jarak? 30 cm. Betul. 30 cm. Ya. Yang lain bisa bicara tidak? Sudah Ibu loh. 30 cm. Oke, lanjut ke nomor 2. Posisi duduk yang benar saat baca gimana? Tegak, tidak membungkuk ya. Apa yang harus kamu lakukan jika matamu terasa lelah ketika membaca? Yang tadi. Yang kamu lakukan saat matamu lelah. Keluar dari ruangan. Ya, keluar ruangan sambil memberi kesempatan kepada mata melihat benda-benda yang jauh ya. Hirup udara dan biarkan mata memandang. Ibu ditulis. Iya, sayang. Boleh di buku tulis nggak, Bu? Ya. Nah, gitu ya. Kita hirup udara segar dan membiarkan mata memandang yang jauh. Seperti itu. Ini yang kita lakukan kalau mata kita apa? Lelah ya, Lelah. Oke, sudah teman-teman. Ini huruf C ini. Bu. Ya, sayang. Itu dicatat. Ya, boleh. Itu ya. Kita kan jawab bersama-sama. Kita lanjut ya yang D. Mengapa kita harus sering membaca? Supaya apa kalau membaca itu? Untuk melatih membaca. Supaya pintar. Pintar. Dan Supaya pintar. Menjadi apa, Nak? Cerdas. Nah, itu yang D ya, untuk menjadi cerdas. Kita membaca. Kalau kita sering membaca, lama-lama kita akan menjadi anak yang cerdas. Karena membaca adalah jendela ilmu. Ibu, astagfirullah ilal hamam, Bu. Harnum, silahkan. Tafadholi. Yuk, kita lanjutkan yang E. Siapa yang mau jawab? Saya Bu Alinea. Ya, silakan ya. Mengapa kita dapat menjadi anak yang cerdas dengan banyak membaca? Ya, Nea. Kenapa, Nea? Karena kalau ditanya mengapa, jawabannya karena ya. Kenapa, sayang? Bentar, Bu. Sebentar ya, Bu. Iya.
Untuk satu Pokoknya atau dari komite dan beberapa kiper. Oke, Nea, jawabannya apa sayang? tahu saya lagi mikir. Sedang pikir ya Nea. Oke teman-teman, mengapa kita dapat menjadi anak cerdas kalau kita banyak baca? Untuk lulus sekolah. Pokoknya membaca mahkota. Karena kita kalau Bisa di buku membaca, tulis ya. kita akan mendapat wawasan. Boleh di buku tulis, boleh di buku paket. Wawasan itu apa? Wawasan sama seperti ilmu pengetahuan. Ya teman-teman ya. Seperti ini alasan kenapa kita harus membaca itu bisa jadi cerdas. Karena dengan membaca kita akan mendapatkan wawasan atau ilmu pengetahuan. Sudah menulisnya? Ibu tunggu 5 menit ya. Ada Bu. Sudah? Oke, kalau sudah teman-teman Ibu izin mute all ya. Mute. Belum. Ya, kalau belum silakan tulis lagi. Teman-teman. Bisa ini. Halo. Sudah usaha melakukan Ini suara ini yang ya, teman-teman. Itu tadi adalah kita menjawab pertanyaan dari teks yang kita dengar ya, Nak ya. Nah, sekarang untuk soal nomor 2, ini juga tugas ya. Tugasnya bukan untuk hari ini dikerjakan. Tapi teman-teman bisa mengerjakan tugasnya sampai hari Jumat berikutnya. Tugasnya apa? Tugasnya kita akan mencari buku cerita yang menarik di rumah teman-teman, bukan di perpustakaan sekolah ya. Karena perpustakaannya masih tutup dan teman-teman masih belajarnya pertemuan tatap muka terbatas. Nah, setelah teman-teman dapat buku yang ada di rumah, buku bacaan apa saja, cerita apa saja, lalu teman-teman jawab pertanyaan di bawah buku paket ini. Ini jawabnya pekan depan hari Jumat ya. Nah, contohnya apa? Teman-teman cari judulnya yang kamu baca apa dari buku itu. Contohnya kalau Sirah Nabawiyah, judulnya adalah Sirah Nabawiyah gitu ya. Biasanya judul itu terletak di awal buku atau di cover buku ya, Nak, ya. Nah, di judulnya di depan ditulis besar seperti itu. Nah, yang kedua, yang B, apa saja yang diceritakan dalam buku itu? Kalau misalnya dongengnya tentang buku dongeng tentang kancil dan kura-kura ya, konfliknya apa? Ternyata kura-kura dibohongi sama monyet ya kan ya. Nanti ada kancil yang nolongin seperti itu. Atau cerita tentang sirah nabawiyah saat apa nih? Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhalwat di Gua Hiro misalnya gitu ya kan. Nah, terus ada juga contohnya kisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara terang-terangan atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Seperti itu yang diceritakan dalam buku ya, tergantung bab apa yang teman-teman baca. Seperti itu contoh tugas nomor 2 ya, nanti tugasnya dikerjakannya nanti lama-lama hari Rabu. Nah, teman-teman ada yang punya buku tidak di rumah? Punya buku tidak? Ya. Kalau bilang gini, Bu, saya punya buku apa ya, Nak? Misalnya buku cerita komik atau apa gitu. Carilah buku yang bermanfaat, yang bisa dibaca dengan menambahkan ilmu wawasan. Seperti itu ya, Nak ya. Ada yang punya buku?
Arimi punya? Saya punya buku. Saya punya buku. Ibu nanti yang di foto yang mana? Saya punya buku. Iya, Ibu yang dikumpulin ke ibu yang PR. iya. Yang dikumpulkan di Ibu adalah yang tugas halaman 57 ya. Kalau yang halaman 60 ini itu mencari buku ini nanti ya hari Rabu. Tugasnya teman-teman baca. Kenapa tugasnya baca? Karena memang sekarang sudah ada namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Yang diujikan apa saja? Ada kompetensi minimum seperti numerasi, seperti literasi ya. Literasi itu apa Bu Dede? Literasi adalah membaca. Apa yang teman-teman baca itu yang disebut literasi ya. Bisa membaca buku, bisa membaca majalah, membaca buku paket, belajar, itu namanya literasi ya. Yang penuh dengan kalimat-kalimat. Seperti soal-soal bahasa Indonesia yang sudah Ibu berikan kepada teman-teman itu termasuk literasi, soal AKM. Nah, yang dibutuhkan apa? Ada super karakter, survei lingkungan belajar, ya kan? Ada asesmen penilaian kompetensi minimum, seperti itu. Nah, itu teman-teman kakak kelas kamu kemarin sudah menjalankan ANBK di sekolah. Insya Allah IPIN sudah siap. ANBK ya, komputernya sudah siap, jaringannya sudah siap. Tinggal teman-temannya yang terbiasa dengan soal-soal AKM. Makanya ketika ada guru yang ulangan pakai soal AKM, ada esainya nih, kayak Bu Dede kan suka ada esainya nih. Teman-teman tidak perlu marah, karena itu adalah melatih teman-teman untuk bisa mengerjakan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Lihat tidak status-status Bu Guru ya. IPIN siap, ANBK sudah siap, sudah gladi resih, sudah simulasi, tinggal nanti untuk kelas 5-nya ada ANBK, itu adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Ibu saja waktu simulasi mengerjakannya masih berpikir yang mana yang betul, A atau B, karena mirip sekali jawabannya. Nanti kita akan terbiasa teman-teman dengan soal PH, dengan tugas, dengan kuis. Soal-soal yang didesain sama guru-guru di IPIN itu sudah soal ANBK. Insya Allah teman-teman bisa menjawabnya dengan menganalisis mana PG komplit, mana uraian, mana esai, mana PG biasa gitu ya. Karena masing-masing soal memiliki poin yang berbeda. Seperti itu. Nah, kenapa sekarang Ibu kasih tugas membaca buku? Membaca buku ini penting supaya nanti teman-teman apapun soal yang literasi itu bentuknya berbagai macam, teman-teman bisa jawab dengan cepat. Kalau dari sekarang tidak baca buku, gimana nanti ujian soalnya banyak, ada teks banyak gitu kan? Itu kan harus baca dengan teliti. Di kelas 4 saja masih ada kakak-kakak yang bacanya itu misalnya sehingga menjadi dan gitu kan dengan cepat. Matanya terburu-buru gitu membaca. Jadi ada hal yang tidak bisa informasinya ada hal yang tidak didapat sama teman-teman semua gitu. Makanya hari ini tugasnya yang halaman 57 saja. Nanti teman-teman foto masuk ke link, kirim ke Ibu atau teman-teman kirim ke link boleh. Lalu nih dibaca betul-betul soalnya ya karena nanti kita akan persiapan untuk ANBK di kelas 5, teman-teman. Nah, teman-teman wajib membaca buku ya, semuanya baca buku. Diusahakan setiap hari punya buku. Nah, apalagi di sini banyak orang tua yang memberikan fasilitas buku kepada teman-teman kan? Ada yang diberiin buku cerita, buku sirah nabawiyah, buku yang macam-macam ya, buku sains, buku apa gitu kan banyak. Nah, buku itu dibaca. Mulai sekarang ini tugas dari Bahasa Indonesia membaca buku, 1 buku ya. Tapi ke depannya kalau memang Ibu tidak memberikan tugas, teman-teman sebaiknya apa? Sebaiknya teman-teman membaca sendiri tugasnya ya. Seperti itu. Oke. Sudah bisa dipahami teman-teman soal tugasnya halaman 57 saja. Nanti Ibu akan share di grup insya Allah dan tugasnya nanti membaca buku. Membaca buku itu bukan selesai sekarang. Kalau halaman 57 teman-teman kerjakan selesai sekarang. Tapi kalau misalnya halaman berapa tadi 60 ya. Itu nanti teman-teman ini apa sih namanya? Sampai hari Jumat baca buku. Kan ada punya buku. Nah, Bu, bagaimana saya nggak punya buku, teman-teman? Sekarang buku bukan hanya bentuk fisik, bisa kita sentuh. Ada juga buku bentuk digital. Contohnya buku tentang Tangkuban Perahu. Itu ada digitalnya, ada bentuk PDF-nya. Kita tinggal baca ya. Kalau mau print sok silahkan print ya. Tapi Ibu nggak sarankan untuk print. Sebaiknya kalau teman-teman tidak memiliki buku,
Di Google itu udah ratusan buku, ada gambarnya, maksudnya halaman kedua dibuat gambar, difoto, halaman ketiga difoto, ada yang seperti itu. Ada pula penulis-penulis yang kerjasama sama percetakan untuk memberikan buku-buku sampel kepada teman-teman semua gitu kan. Jadi kalau misalnya, Bu saya nggak ada alasan itu, nggak ada alasan Bu saya nggak punya buku gitu, nggak ada. Karena memang hobi orang tua itu beliin buku anak kan, ya. Kayak ibu-ibu senang beliin buku anak, sama seperti orang tua teman-teman itu juga senang beliin buku anak. Ya seperti itu ya tugas tentang literasi, numerasi sampai karakter, supaya lingkungan belajar teman-teman ya. Semoga bisa dipahami hal yang ibu mohon dikerjakan ya, tidak ada yang tidak dikerjakan. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan teman-teman semua. Kalau teman-teman sering membaca, sering berlatih, maka teman-teman akan semakin terbiasa dengan soal-soal yang memang berbau AKM, literasi, numerasi seperti itu. Itu untuk kepentingan teman-teman semua. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ibu, tugasnya ditunggu sampai jam berapa? Ibu, saya Sampai sedang jam 12. saya sedang mengumpulkan yang halaman Sampai jam berapa? 57. Halaman 57 bukan yang sudah dikerjakan. Iya, halaman 57 yang B, yang ada gambar-gambarnya itu kan belum dikerjakan ya, yang bawah, yang B. Tadi tugasnya dikumpulkan sampai jam berapa? Sampai jam 12 sayang ya. Yang B juga sudah, Bu. Iya, yang B. Ibu, Mbak, tugasnya yang dikerjakan. Halaman, Ibu, yang halaman 59 iya, halaman dikumpulin juga. tugasnya yang halaman 59, nomor 2 ABC. Cuma itu saja tugasnya ya. Dari Ibu Dikumpulin ke Ibu. banyak. 1 sama 2, Bu. Kumpulin ke Yang atas di foto juga, Bu. Nggak usah ya, yang tugasnya aja. Ini tuh si Meli ngapain di bawah sih, Zah? Yang 61 yang nomor 1 dikumpulin. Nggak usah, yang dikumpulkan yang halaman 59 saja sayang. Yang halaman Baik, Bu. 9 ABC ya. Tadi kan kita sudah jawab bersama. Nih, halaman 59 ABC. Kalau yang halaman 2 kan, Bu. 59 banyak di sana ya. Dan yang jadi boleh kirim ke belakangnya. Gambar ABC. Ada lagi ditanya sayang? Tidak, Bu. Sudah, oke. Ntar Apa, Bu? Tugasnya apa, Bu? ada lihat. Apa, Bu? Nggak ada. Ada. Kalau yang saya ibu gambar ibu kirim halaman 59 nomor 2 A B C. Ini tugasnya ya. Sama yang baca buku. Baca buku sendiri, Bu. Iya, baca buku. Bu. Bukan boleh dibeli di Google kan banyak tuh buku digital yang tadi Ibu jelaskan. Nah, teman-teman tinggal download. Nanti bentuknya PDF ya atau bentuknya gambar-gambar. Boleh dibaca. Contohnya teman-teman mau cari sains tentang Tangkuban Perahu. Ada bukunya, langkah-langkahnya. Nanti teman-teman baca. Tidak perlu di print, tidak perlu beli kalau tidak ada ya. Karena kita lagi pandemi, mau beli kemana susah. Ibu, Namanya buku halaman 61 yang ayah berarti yang cari lagu cerita yang menarik itu tugas juga. tidak sayang. Tugasnya hanya halaman 59 nomor ABC, nomor 2 ABC ya. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Yang terkait lomba, kemarin ada beberapa teman kita yang mengirim lomba. Yang lain Sudah mengirim lomba, Bu. iya, sudah selesai waktunya. Nanti diumumin yang menangnya kapan, Bu? Iya, nanti diumumkan. Ibu juga sedang menunggu. Bu, yang belum dikirim lombanya gimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Boleh dikirim ke ibu, nggak apa-apa. Nanti kita masukin. Sudah beritanya terserah, Bu, tentang ceritanya. Kalau yang belum mengerjakan tidak usah mengerjakan. Kemarin kan memang target kita untuk lomba. Kalau memang waktunya lombanya udah selesai nih. Ya sudah, tidak apa-apa, tidak usah mengerjakan. Tapi kalau yang sudah mengerjakan, lupa kirim ke ibu, boleh kirim ke ibu ya.
teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke teman-teman, sudah cukup pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Teman-teman Ayo Bu, punya berdian jalan. hari ini belajar tentang memberi tanggapan atau saran dari sebuah peristiwa yang terjadi. Jadi gunakan saran-saran ini pada kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau adik maunya main terus nggak mau makan, adik sebaiknya kamu makan agar tidak sakit, seperti itu. Itu merupakan saran-saran baik untuk kehidupan di sekitar kita. Jadi kita harus bisa bagaimana saran yang baik. Kita saran yang nggak baik nggak diterima. Saran kita bagus, tapi nggak diterima. Ya gitu. Gitu ya. Oke teman-teman, sudah cukup. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Tidak, Bu. Tidak, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat duha. Assalamualaikum.